Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Fitri dari kelompok 3. Di sini kelompok kami akan membuat video pembelajaran mengenai pemutusan hubungan ketenagakerjaan atau disingkat dengan PHK. Sebelumnya saya akan perkenalkan anggota kelompok saya, yaitu yang pertama Zantia Dwi Aisyah, yang kedua Melda Yuliana, yang ketiga Kintan Pragati Arianggini, yang keempat Nisa Amalia, yang kelima Dede Indah Syahputri, dan yang terakhir Rafilah Najla Mandini. Baiklah, langsung saja kita kepada materi yang pertama yang akan dibacakan oleh Melda. Pemutusan hubungan ketenagakerjaan. Jadi, pemutusan hubungan ketenagakerjaan atau yang lebih sering disingkat dengan sebutan PHK adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dengan pengusaha. Setelah hubungan kerja berakhir, pekerja tidak lagi mempunyai kewajiban untuk bekerja pada pengusaha, dan pengusaha itu tidak berkewajiban membayar upah kepada pekerja tersebut. Pemutusan hubungan kerja menurut Profesor Imam Supomo SH memberikan definisi pemutusan hubungan kerja, yaitu di mana pemutusan hubungan kerja berarti pengakhiran suatu hubungan pekerjaan baik oleh pengusaha ataupun majikan maupun oleh pekerja atau buruh secara perseorangan ataupun secara massal. Pemutusan hubungan kerja seringkali merupakan pilihan yang tidak dapat dihindari, terlebih di tengah kondisi perekonomian yang penuh gejolak. Perusahaan yang sebelumnya sehat dapat bangkrut secara tiba-tiba. Kebangkrutan yang mendadak tidak jarang menimbulkan PHK, atau juga seorang pekerja yang teramat terampil seringkali berpindah-pindah perusahaan demi alasan karir atau alasan lainnya. Hal ini juga dapat menyebabkan terjadinya PHK. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengatur mengenai ketenagakerjaan baik dari sisi pengusaha sebagai pemberi kerja, pekerja, dan pemerintah. Dengan adanya undang-undang ini diharapkan akan tercipta hubungan industrial, yaitu sebuah sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan jasa, yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja, dan pemerintah, yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yaitu menurut pasal 1 butir 23 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, PHK adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban pekerja atau buruh dan pengusaha. Dari pengertian tersebut, pada prinsipnya hubungan kerja yang diatur dalam undang-undang ini adalah menganut prinsip kemitraan, di mana baik pekerja maupun pengusaha dapat melakukan pengakhiran hubungan kerja tersebut. Tentunya dengan catatan para pihak yang mengakhiri hubungan kerja tersebut harus melakukannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan pengakhiran hubungan kerja walau dapat dilakukan setiap saat oleh para pihak yang mengadakan hubungan kerja, biasanya akan menjadi masalah apabila para pihak yang terkait tidak melakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan permasalahannya akan semakin rumit jika para pihak terkait tidak mengetahui tata cara PHK dengan baik dan benar. Selanjutnya, terdapat 4 pembedaan istilah dalam PHK. 4 istilah tersebut yaitu yang pertama termination, yaitu putusnya hubungan kerja karena berakhirnya atau selesainya kontrak kerja. Yang kedua, dismissal, yaitu PHK yang disebabkan oleh tindakan fatal pekerja, misalnya pekerja yang tidak disiplin atau pekerja yang melanggar kontrak kerja. Yang kedua, redundancy, yaitu PHK ini yang dilakukan oleh perusahaan karena adanya perkembangan teknologi atau mengubah kegiatan manual menjadi kegiatan digital atau digitalisasi yang menyebabkan pengurangan karyawan. Yang keempat atau yang terakhir, retrenchment, yaitu PHK yang dilakukan perusahaan karena pengaruh ekonomi atau keuangan yang tidak stabil. Misalnya perusahaan yang mengalami kerugian atau tingkat keuntungan yang menurun drastis sehingga perusahaan tidak dapat memberikan upah kerja kepada karyawannya. Menurut Pasal 61 Undang-Undang 13 2003 dan Undang-Undang 11 tahun 2021,
Hubungan kerja berakhir apabila yang pertama, pekerja meninggal dunia, yang kedua jangka waktu kontrak kerja telah berakhir, yang ketiga selesainya suatu pekerjaan tertentu, yang keempat adanya putusan pengadilan atau penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Yang terakhir adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja. Selanjutnya saya akan menyampaikan kesimpulan, yaitu pemutusan hubungan kerja atau PHK berdasarkan kesalahan berat, maka pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak selama didukung dengan bukti sebagaimana dalam pasal 158 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Namun, kesalahan berat yang dilakukan oleh pekerja adalah tidur pada waktu jam kerja, merupakan kesalahan yang merugikan perusahaan dan bukan kesalahan berat dan tidak termasuk dalam tindak pidana yang lebih tepatnya diatur dalam pasal 161 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Hak yang didapatkan oleh pekerja yang dianggap telah melakukan kesalahan berat sehingga pengusaha melakukan pemutusan hubungan kerja yaitu terdapat pada pasal 155, 156, 157 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.